Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'iluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim yahsyuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil aqibah. Ini apa kemarin kita? Udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai kita membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang sudah kita bahas jumlahnya ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Isinya ada 5 yang wajib, 5 yang mustahil. Maka ini harus kita hafalkan, harus kita ketahui, harus kita pedomani, karena nanti ini semua akan terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi ini kalau kita mau gambarkan ini partikelnya atau ini isinya, komponen-komponen dari la ilaha illallah. Kalau kita membaca kalimat tahlil, membaca kalimat tauhid yang isinya mengesahkan Allah, mengakui ketuhanannya Allah, mengakui tidak ada Tuhan lain selain Allah, maka isinya kalimat la ilaha illallah ya ini tadi, yang 50 akidah tadi. Artinya ketika tadi kita zikir kalimat la ilaha illallah, tiap kalimat terucap maka di hati kita muncul makna-makna ini. Jangan ketika zikirnya terucap yang muncul gambar berkat, jangan. Kalau yang muncul gambar berkat repot nanti. Artinya kita tidak mendapatkan
banyak kebaikan dari zikir yang kita ucapkan. Jadi orang yang zikir kalimat la ilaha illallah ataupun zikir kalimat-kalimat lainnya, walaupun zikirnya itu hanya di lisan, tidak sampai ke dalam hati, tetap harus terus dilakukan. Walaupun tidak sempurna dalam cara berzikirnya, tapi sebagai pemula, sebagai orang yang mulai berjalan ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam zikir, tetap harus dilakukan zikir dengan cara apapun dan dengan kondisi apapun. Dan kita berharap zikir yang tadinya tidak dibarengi mengingat Allah, nantinya akan dirubah oleh Allah menjadi zikir yang hatinya bisa hadir kepada Allah. Dari zikir yang hatinya hadir kepada Allah, bisa zikir yang hatinya menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terus berkembang nanti sampai kepada zikirnya betul-betul mengingat apa yang menjadi akidah yang harus tersimpan di dalam hati kita. Jumlahnya sudah kita ketahui, yaitu secara terperinci ada 50 akidah. Dan diwajibkan juga kepada orang laki-laki maupun perempuan untuk meyakini bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang mempunyai sifat-sifat sempurna. Sifatnya Allah itu enggak cuma 20 yang wajib. Sifatnya Allah tidak cuma 20 yang mustahil, tapi sifatnya Allah tidak terbatas. Adapun kenapa kita hanya diperintahkan mengetahuinya 20? Karena keterbatasan akal kita. Terbatasnya akal ini, maka terbatas pula yang bisa kita ketahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diperintahkan untuk mengambil air laut, maka yang akan kita ambil dari air itu adalah sesuai wadah yang kita bawa. Kalau kita mengambil air laut pakai ember, maka dapatnya 1 ember, tergantung alat yang kita bawa. Tapi walaupun 1 ember termasuk itu air laut, bukan ini air apa, air ember, kan bukan, tetap namanya air laut walaupun ditaruh di ember, namanya air asin di ember gitu. Ini akidah yang harus kita pedomani, akidah yang harus kita yakini. Jumlahnya sifat-sifat Allah kalau mau dihitung itu tidak terbatas, tapi kita cukup mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha sempurna dengan segala sifat kesempurnaan. Dan lawannya, Allah juga tidak hanya mempunyai 20 sifat yang mustahil, tapi juga yang mustahil bagi Allah itu tidak terbatas. Kalau kita hanya menghafalkan 20, yaitu mustahil Allah tiada, mustahil Allah berawal, mustahil Allah berakhir, sampai kepada mustahil Allah tuli, mustahil Allah bisu, maka semua itu adalah batasan yang bisa dipahami oleh akal. Adapun sifat yang mustahil bagi Allah juga tidak terbatas. Akal tidak akan mampu menghitungnya 1 per 1. Yang 20 aja kadang nggak hafal, apalagi mau ditambahin lagi. Kadang orang suka protes, kenapa kok nggak yang 99 aja, Pip? Kan Asmaul Husna jumlahnya 99, kenapa enggak yang itu aja? Yang 20 aja kadang enggak hafal, 99 belagu lu. Lu yang 20 aja dulu diapalin, dimengerti, nanti meningkat kepada yang 99. Yang 99 itu lengkap, ada nama zatnya, ada nama sifatnya, ada nama perbuatan.
sebutannya itu dari 99 nama itu. Jangan sampai nanti kita menganggap bahwa sifat-sifat Allah yang 20 ini nggak ada dalilnya, nggak ada petunjuknya. Bagaimana nggak ada petunjuknya? Semua sifat-sifat ini ditemukan oleh para ulama, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, maupun dengan berpikirnya orang yang akalnya normal. Seperti kita contohkan sifat qidam. Kalau kita mau ditanya mana buktinya sifat qidam, ada dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW mensifati Allah dengan sifat qidam. Dalam bahasa Al-Qur'annya apa? Huwal awalu wal akhiru, itu dalil Qur'annya. Tapi akal sehat manusia, walaupun nggak dituntut dengan Al-Qur'an ataupun dengan hadis, tidak akan menerima kalau Tuhan itu sifatnya ada awalnya. Akal yang sehat tidak akan menerima kalau wujudnya Tuhan itu ada permulaannya, sama dengan wujudnya makhluk. Makhluk itu tadinya pernah tiada, terus berubah menjadi ada. Kalau Tuhan dikatakan Tuhan juga begitu, tadinya nggak ada terus jadi, maka akal yang sehat akan menolaknya. Maka dari sinilah akal terbangun. Berarti Tuhan itu pasti tidak ada permulaannya. Kenapa? Dia pencipta, dia tidak diciptakan, maka wujudnya tidak ada permulaannya. Ini akal yang sehat menemukan ini. Walaupun nggak dituntun oleh kalimat yang lainnya, tapi akal bisa mandiri menemukan pasti Tuhan punya sifat ini. Terus sifat berdiri sendiri. Kalau Tuhan tidak punya sifat berdiri sendiri, berarti dia akan punya sifat berdiri pada yang lain. Kalau Allah kok tidak berdiri sendiri, Allah menunjukkan dia membutuhkan sesuatu yang lain. Yang dimaksud sifat qiyamuhu binafsih itu artinya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Andai tidak disifati dengan sifat itu, maka akan disifati dengan sifat seperti makhluk apa? Membutuhkan sesuatu. Mustahil Tuhan butuh sesuatu. Ini akal yang sehat bisa menetapkan sifat-sifat tersebut. Jadi kalau semua sifat-sifat itu harus terpaku dengan teks-teks, dengan kalimat yang dituntun oleh hadis, oleh Al-Quran, maka nanti kita akan terpaku dan akan menganggap bahwa semua yang disebutkan sifat-sifat dalam Al-Quran harus menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran banyak disebutkan sifat-sifat Allah, tapi sifat-sifat tersebut sifat yang mutasyabihat namanya. Sifat yang tasbih, yang ketika sifat itu jadi sifatnya Allah, ini harus ditakwil karena nggak layak untuk jadi sifatnya Allah. Seperti apa? Duduk, Allah duduk di langit, Allah bersemayam di langit, atau Allah naik ke langit, atau Allah turun dari langit. Maka sifat-sifat naik, sifat turun, sifat duduk ini tidak boleh jadi sifatnya Allah. Walaupun di Quran disebutkan, tapi sifat ini sifat yang harus ditakwil. Ini akal tidak menerima. Dipaksa harus kamu iman kalau Tuhan di atas. Ya nggak bisa, akal yang normal itu iman nggak bisa. Maka akan terjadi pertentangan di dalam akal dan pertentangan dengan hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran ketika kita harus menerima semua yang disebutkan oleh Al-Quran walaupun bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya. Mana? Di Quran disebutkan juga laisa kamislihi syai'un walam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya Allah tidak serupa dan tidak sama dengan segala sesuatu. Kalau disifati dengan sifat naik bagaimana? Naik ini sifat yang mengalami perubahan. Turun juga sifat yang mengalami
perubahan, maka mustahil sifat-sifat itu menjadi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita pedomani sifatnya Allah, yang kita imani harus sifat-sifat yang tanzih, yang bersih, yang sampai iman kita jangan sampai tercampur dengan kekotoran di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib mengimani semua sifat-sifat ini. Dalilnya apa? Ada dalil akli dan ada dalil syar'i. Aklinya, akal yang sehat menemukan pedoman-pedoman tentang sifat-sifat ini. Syar'inya petunjuk dalam Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita iman kepada Allah ada dua macam. Ada iman secara ijmal, ada iman secara tafsil. Bagaimana iman ijmal kepada Allah? Iman ijmal kepada Allah maknanya mengimani Allah itu maha sempurna dengan sifat yang tidak terbatas. Itu iman secara ijmal. Begitu pula Allah mustahil mempunyai sifat kekurangan yang tidak terbatas. Jadi yang wajibnya tidak terbatas, yang mustahil tidak terbatas, maka iman yang seperti itu namanya iman secara ijmal atau global atau garis besar. Tuhan itu siapa sih? Oh, Tuhan itu ya zat yang persifatan sempurna, yang sifatnya tidak terbatas. Maka orang yang jawabnya seperti itu orang yang imannya secara ijmal. Nah, kalau saya cuma iman begitu bagaimana? Belum menggugurkan kewajiban. Karena yang diwajibkan oleh Al-Quran, yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW, kita mengenali Allah secara tafsil, yaitu mengenali 20 sifat Allah yang wajib dan mengenali 20 sifat Allah yang mustahil. Maka itu iman secara tafsil, secara terperinci. Maka orang yang mengenali sifat Allah dengan sifat-sifat tersebut, maka dia telah menggugurkan kewajibannya. Artinya apa yang diwajibkan oleh agama kepada kita telah kita gugurkan dengan kita mengetahui sifat-sifat Allah secara terperinci. Begitu pula nanti ada iman kepada malaikat secara terperinci, jumlahnya berapa? 10. Adapun iman secara ijmal, oh malaikat itu enggak terbatas jumlahnya. Begitupun iman kepada para nabi. Allah mengutus nabi berapa jumlahnya? Banyak, ribuan, ratusan ribu. Tapi kita harus hafal berapa? 25. Ini namanya ada iman secara ijmal, ada iman secara tafsil. Nah, begitu pula tentang yang sedang kita kaji ini, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita selesai membahas sifat-sifat Allah secara tafsil, yang jumlahnya 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa kita pedomani dalam hati kita kuatkan dalam hati kita jaga iman ini dalam hati kita. Jangan sampai iman ini goyang, iman ini jangan sampai luntur, jangan sampai iman ini hilang dalam hati kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hidayah, taufik, agar Allah memudahkan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayat kita. Allah mudahkan kita mengucapkannya, dan Allah hadirkan makna itu ke dalam hati kita hingga kita mati dalam keadaan muwahhidin, bertauhid kepada Allah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah di bulan Rajab ini. Allah berkahi kita pula di bulan Sya'ban nanti, dan Allah sampaikan umur kita sampai kepada bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal
ala hadiniya wa ala niyatin salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub tawzil kulli hauba واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه داد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.